Perbanyak tes swab ngasih informasi yang transparan lockdown ganti menteri Wede, Pak D ngegas lagi Jo ke menteri pas rapat kemarin. Tapi yang mau gua bahas kali ini bukan soal itu. Ngapain dibahas? Udah digas aja masih nggak berubah, nggak ngaruh. Ampun dah. Yang mau gue bahas kali ini pernyataan Pak D pas rapat itu. Kata Pak D nih, kenapa ya minggu-minggu ini masyarakat kok terlihat khawatir sama si COVID-19? Ya menurut L, kata Pak D nih, entah karena kasusnya terus naik atau karena kalangan menengah ke atas ngelihat makin banyak orang yang nggak taat sama protokol kesehatan. Ini Pak D ngomong apaan sih? Kok bawa-bawa kalangan segala dah? Bukannya wajar ya kalau kita khawatir sama COVID-19? Udah 113.000 lebih loh. Udah ngalahin Cina. Ya wajar lah kalau kita khawatir. Pak D kemana aja? Kurus pilkada. Pilkada serentak. Khususnya di Medan sama di Solo. Yeay, udah aman. Kenapa lu belokin lagi sih? Bakso. Cuk, bakso cuk. Udah gitu nih, rasio kematian akibat COVID-19 4,7%. Lebih tinggi 0,8% dibanding tingkat kematian global. Jadi wajar kan kalau kita khawatir. Gue jadi ngeri aja. Kata Mbak Elina, kita emang harusnya khawatir sama si COVID-19. Ya karena kasusnya terus naik. Terus gini nih. Udah gitu kata Mbak Elina, jumlah penderita versi pemerintah itu belum tentu ngegambarin kondisi sebenarnya. Soalnya nih, kita baru ngejalanin 720 ribuan tes. Hasilnya ada 88 ribu orang yang positif COVID-19. Jadi artinya rasio positifnya 12% Jo. Pak D, kebayang nggak kalau seluruh rakyat Indonesia dites? Berapa coba kira-kira yang positif? Ini kimini iji. Bahkan menurut data Kemenkes dari 27 Juli sampai 2 Agustus jumlah positif COVID-19 udah nyentuh rekor tertinggi Jo. Tapi tes swab individunya malah turun dari 89 ribuan ke 85 ribuan. Pusing gue ngapelin angka. Bukankah wajar kalau kita khawatir deh Pak D? Atau memang Pak D pengennya kita santuy aja sama COVID-19? Kayak Bang Jumanji yang bilang kalau CVD gak semengerikan itu. Ya masuk akal sih. Kan doi salah satu influencer corona yang diundang ke istana. Ketahuan jelasnya. Belum lagi makin banyak loh klaster baru COVID-19, klaster perkantoran, klaster moge, klaster goes, klaster apa juga ada. Ini corona apa developer rumah nih, klasternya nggak bisa habis. Jadi kalau masyarakat khawatir, ya justru bagus Pak. Asal jangan panik berlebihan. Masih soal kekhawatiran nih Pak D, Pak Pandu justru ngelihatnya beda loh. Beliau justru ngelihat sebaliknya. Masyarakat justru makin gak peduli tuh sama COVID-19. Coba tuh Jumanji sama Beli Jering. Nah itu contohnya. Loh, kata Pak Pandu, dari awal komunikasi pemerintah juga nggak efektif. Kagak ada tuh plan of action yang jelas. Tijel. Ya elah Pak. Salah satu ketijelannya adalah pakai jasa influencer. Yang kata Pak Pandu nih, mungkin loh ya, para influencer itu nggak disuruh ngasih info yang benar, tapi info yang menenangkan. Gue jadi curigation kan kalau pemerintah emang pengennya kita santuy aja, berdamai sama si Kopet, meskipun si Kopetnya nggak mau berdamai sama kita. Ini kecurigaan yang bukan ngadi-ngadi Jo. Lihat aja tuh kebijakan sama kelakuan pejabat pemerintah pas COVID-19. Kelakuan nyepelein lah, ya elah kalung anti corona lah, ya elah neonormal lah, ya elah berdamai lah, ya elah repot-repot ganti istilah, ya elah lah. Udah gitu cara ngitung korban jiwa beda sama WHO. Jumlah korban meninggal akibat COVID-19 menurut pemerintah 5 ribuan. Tapi kalau ngikutin cara ngitungnya WHO jumlahnya bisa 10 ribu Jo. Karena kalau WHO nih orang yang statusnya ODP dan PDP juga dihitung. Jadi nih Pak D, kita mah nggak bisa kemakan ilusi rasa aman. Ibarat kata di Naruto mah kita udah kebal di Genjutsu. Oh jangan-jangan pemerintah gak mau ngikutin cara WHO gara-gara gak mau dicap antek WHO sama Beli Jering. Masuk anjing. Masuk akal.
Nah, di rapat kemarin Pak D juga gak move on nih. Pak D minta kementerian ngampanyein patuh sama protokol kesehatan. Mulai dari pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Ya eleh, kita mah udah tahu kali yang kayak gituan. Udah 6 bulan ini, kita tiap hari kan dapat anjuran kayak gitu. Pak D kemana aja? Ikutan AFK. Kata Pak Pandu, harusnya kita evaluasi total deh, Pak D. Lakuin yang sebelumnya belum pernah dilakuin. Perbanyak tes swab kek, ngasih informasi yang transparan kek, lockdown kek, ganti menteri kek. Jangan kayak Naruto, siapapun lawannya solusinya dikasih rasengan. Jadi sebenarnya Pak D pengen kita tenang meskipun sebenarnya dalam bahaya, atau Pak D pengen kita proaktif matuhin protokol kesehatan karena tahu betul kita dalam bahaya. Kalau Pak D emang pengen kita turut aktif, mending transparan deh sama kita, jangan dipendam sendiri, capek. Kalau Pak D pengen kita nggak khawatir lagi, ya tunjukin dong kinerja ciamiknya. Kan kita jadi tenang beneran, bukan tenang mengadi-ngadi. Jangan lupa komen-komen ya kalau mau nonton video lainnya di sini. Kalau mau subscribe di sini nih.